Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Meta Septisona Mutmainah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 7B. Dan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara dari mata kuliah Keuangan Publik yang diampu oleh dosen Bu Nur Haida MSI. Pada materi kali ini, saya akan membahas 3 hal, yaitu kebijakan belanja negara Islami, kebijakan pengeluaran negara, dan kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer. Yang pertama adalah kaidah-kaidah belanja negara Islami. Belanja negara dalam pandangan ekonomi Islam memiliki tujuan utama, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan. Dalam konsep ekonomi syariah, belanja negara harus sesuai dengan syariah dan penentuan skala prioritas. Kaidah-kaidah belanja negara Islami. Yang pertama, bahwa timbangan kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. Yang kedua, menghindari masyakoh, yang menurut bahasa adalah at-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Yang ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala besar. Yang keempat, pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang kelima, kaidah al-ghayurmu bil-ghunmi, yaitu kaidah yang mengatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban. Selanjutnya ada kaidah ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang mengatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka penegakan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Pembelanjaan negara harus didasarkan kepada yang pertama, kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan azas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seorang atau kelompok masyarakat tertentu saja. Yang kedua, kaidah atau prinsip efisien dalam belanja rutin yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Yang ketiga, tidak berpikir pada kelompoknya dalam perbelanjaan, walaupun diperbolehkan berpihak pada kelompok miskin. Yang keempat, prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka lokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram. Yang kelima, prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah dimulai dari yang wajib, sunnah, dan mubah. Belanja negara pada masa Khalifaur Rasyidin. Pada masa Khalifaur Rasyidin, pengeluaran negara tidak jauh berbeda dengan yang ada pada ekonomi Islam. Hanya saja pada masa pemerintah khalifah itu, pengeluaran dana sosial menjadi membengkak karena keluarga Rasulullah SAW yang masih hidup. Sampai masa Khalifaur Rasyidin akan memberikan sebuah dana atau lebih dikenal dengan istilah harus disantuni. Dan dana yang dipakai saat itu adalah dana yang berasal dari Baitul Mal yang merupakan lembaga negara atau kas negara. Pada masa Abu Bakar, pengeluaran juga semakin banyak karena Abu Bakar membentuk beberapa bidang yang bertugas di berbeda-beda. Dan juga Abu Bakar selalu melakukan kegiatan ekspansi atau perluasan wilayah. Begitu juga pada masa Umar bin Khattab, beliau juga membelanjakan kas negara di bidang yang sama. Akan tetapi pada masa Khalifah Utsman bin Affan semakin membengkak karena Khalifah Utsman membentuk pasukan maritim sehingga mereka juga harus dibayar dan dana yang dipakai juga merupakan dana yang berasal dari Baitul Mal. Sedangkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, seluruh kebijakan pada roda perekonomian hancur dikarenakan banyak terjadi konflik antar mereka yang membuat mereka saling menyalahkan dan akhirnya berakhir kepada sebuah peperangan yang berlangsung cukup lama. Nah, perang ini terjadi saat itu berlangsung sekitar 11 tahun. Setelah itu Bani Umayyah mengambil alih seluruh perekonomian negara Islam saat itu,
sehingga ekonomi Islam kembali membaik. Bahkan salah satu raja atau pemimpin Bani Umayyah yang berhasil mengembalikan keadaan perekonomian semakin baik, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Umar dapat mensejahterakan masyarakatnya dalam jangka waktu yang cukup singkat. 2. Kebijakan pengeluaran negara. Pengertian kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah mengenai pengeluaran dana-dana yang telah terkumpul ke dalam dana negara. Karakteristik dalam sistem Islam paling tidak dapat dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran non-zakat adalah salah satu instrumen penting dalam suatu negara sebagai fasilitas untuk melancarkan program pengeluaran negara. Secara umum, pengeluaran negara di dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Kebijakan belanja rutin pemerintah harus sesuai dengan azas kemaslahatan umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang, terlebih pada kepentingan pribadi. Yang kedua, belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Yang ketiga, belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat beserta pendanaannya. Kebijakan pengeluaran non-zakat pada masa Rasulullah. Dari sisi pengeluaran negara, catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintah Rasulullah memang tidak tersedia. Namun, tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada pada saat itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Secara garis besar, pengeluaran negara pada masa Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama ada pengeluaran primer, yang terdiri dari biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda, dan persediaan. Lalu pada penyaluran zakat dan usyr pada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Al-Quran. Lalu pembayaran gaji untuk wali, kodi, guru, imam, muazim, dan pejabat negara lainnya. Lalu ada pembayaran upah kepada sukarelawan. Lalu pembayaran utang negara dan bantuan untuk musafir. Selanjutnya ada pengeluaran sekunder yang terdiri dari bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan, hiburan para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka, hadiah untuk pemerintahan negara lain, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan muslim, pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin, pembayaran tunjangan untuk orang miskin, tunjangan untuk anak sanak saudara Rasulullah, pengeluaran rumah tangga Rasulullah hanya jumlah kecil, yakni 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya, dan persediaan darurat sebagian dari pendapatan pada perang Khaybar. Dari kebijakan yang dilakukan Rasulullah, kebijakan beliau dalam mengutamakan harta negara lebih memprioritaskan kepada masyarakat dan persediaan dana untuk perang. Tujuannya tidak lain demi kemaslahatan umat. Distribusi instrumen non-zakat pada masa Khalifahur Rasyidin. Yang pertama ada dana ghanimah. Distribusinya yaitu 4/5 untuk prajurit, lalu 1/5 untuk Rasulullah, kerabat, anak yatim, golongan orang miskin, atau ibnu sabil. Untuk dana kharaj atau pajak atas tanah, distribusinya untuk seluruh masyarakat. Lalu untuk dana jizyah, untuk masyarakat non-muslim, untuk pendidikan dan untuk penelitian. Dana usyr dari pertahanan untuk fasilitas publik. Lalu dana wakaf untuk pembangunan tempat belajar atau dakwah. Lalu dana khums untuk Rasulullah, kerabat beliau, anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. 3. Kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer. Di masa Rasulullah SAW, kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern.
Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam suatu negara Islam, yang menjadi dasar anggaran tidak lagi penerimaan yang akan menentukan jumlah yang tersedia bagi pengeluaran. Dalam negara Islam, pengeluaran yang sangat dibutuhkanlah yang akan menjadi dasar dari anggaran. Di negara Islam pada umumnya, anggaran belanja berdasarkan program dan berdasarkan prestasi hanya dapat dilaksanakan bila terdapat sarana dan prasarana administrasi yang kuat dengan staf akuntan terdidik, ahli ekonomi, perencana, dan tenaga ahli lainnya. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tonton juga video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.